Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami, sehingga kami bisa belajar, dan mohon berkatilah kami agar pembelajaran ini bisa kami pahami demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para pembelajar yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat saja, yaitu tugas gereja yang mewartakan, dan ini adalah lanjutan dari tugas gereja yang pertama, yaitu kemarin menguduskan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, saya mengajak kalian melakukan satu perbuatan baik, yaitu like video ini, subscribe, jangan lupa subscribe, klik lonceng notifikasi, dan berbagilah, share-lah video ini kepada teman-temanmu. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tugas gereja mewartakan atau sering disebut juga kerikma. Para pembelajar yang terkasih, setelah kita belajar topik ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pokok Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 dalam kaitannya dengan tugas gereja yang mewartakan itu. Lalu Anda mendeskripsikan bentuk-bentuk pewartaan di dalam gereja Katolik itu seperti apa, dan menjelaskan peranan magisterium atau kewenangan mengajar gereja. Para pembelajar, perintah emas yang disampaikan oleh Yesus terkait dengan tugas pewartaan, mewartakan itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi perintah mewartakan itu ada di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Di situ Yesus minta supaya kita pergi. Kalau pergi itu berarti meninggalkan kenyamanan kita. Lalu apa? Jadikan semua bangsa muridku. Murid Yesus. Berarti semua bangsa mendengarkan pewartaan Yesus, pewartaan kita. Kemudian membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu pun belum cukup, saudara. Yaitu apa? Yaitu melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus. Dan lebih jelas lagi di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Jadi Markus dengan sangat tegas mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya itu akan dihukum. Nah, kenyataannya bagaimana? Kenyataannya de facto bahwa kabar keselamatan Allah itu telah diwartakan oleh gereja dengan setia dari dulu hingga sekarang ini. Itu lewat berbagai macam cara yang sesuai dengan peranan dan kedudukan masing-masing umat beriman. Pada zaman para rasul, warta keselamatan itu sudah diberitakan ke berbagai penjuru dunia. Nah, salah satu tugas terpenting itu terletak di dalam diri uskup. Tugas pewartaan yaitu mewartakan Injil. Para uskup adalah pengajar yang otentik. Maksudnya yang otentik itu memang yang resmi, pengemban kewibawaan Kristus. Para uskuplah yang membuat iman itu berbuah. Dan dengan waspada menanggulangi kesesatan yang mengancam umatnya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang tidak benar, uskup itu yang bertanggung jawab. Dan tugas pewartaan ini pada dasarnya adalah tugas hierarki, saudara, bukan tugas awam. Nah, tetapi nih, para awam seperti kita ini berpartisipasi di dalam tugas itu, ikut ambil bagian di dalam tugas yang diberikan kepada hierarki. Tahu ya, hierarki itu apa? Hierarki itu uskup, termasuk paus tentu ya, para imam dan diakon. Nah, pewartaan awam bentuknya itu adalah kesaksian hidup. Saya dan kalian, cara mewartakan kabar gembira itu sebenarnya bukan berkhotbah, bukan melalui berbicara, tetapi kesaksian hidup yang bisa diteladani. Kaum awam memancarkan iman, harapan, dan cinta kasih, terutama dengan kesaksian hidup mereka, serta menampakkan Kristus kepada semua orang. Dan itu ada di dalam Lumen Gentium artikel 31.
Mari kita lihat perintah untuk memberitakan Injil yang tadi kita baca di dalam Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dan berkata, kepadaku telah diberitakan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama apa? Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus. Itu penting untuk kita. Dan ingat, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, saudara. Nah, dari bacaan itu, kita bisa melihat pesan Yesus supaya kita pergi, lalu menjadikan semua bangsa itu murid Yesus. Kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah forma. Dan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita. Dan pola pewartaan ini sebaiknya dilakukan zaman sekarang itu dengan memberikan kesaksian hidup, itu pola pewartaan. Terlibat di dalam kegiatan di sekolah anak-anak. Misalkan apa, ada kerja bakti di sekolah, aktif di sekolah, di masyarakat pun juga, misalkan kerja bakti, siskampling itu sistem keamanan lingkungan. Memposting hal-hal positif di media sosial, menolong orang yang berkesusahan. Dan bentuk pewartaan, Anda bisa membuat video, channel YouTube, melalui tulisan, artikel, donasi kepada yang menderita, itu bentuk pewartaan. Nah, dan yang harus kita perhatikan, supaya pewartaan kita berhasil adalah perilaku kita selaras dengan apa yang kita katakan. Kalau kita bersikap, bertindak tidak sesuai dengan yang kita katakan, maka itu tidak akan efektif. Itu. Nah, dokumen Lumen Gentium artikel 17 bicara mengenai pewartaan sebagai berikut. Maka dari itu, gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya. Dan mereka sendiri pun melanjutkan karya pewartaan Injil, sebab gereja didorong, siapa yang mendorong itu Roh Kudus, untuk ikut mengusahakan agar apa? Rencana Allah yang menetapkan Kristus sebagai azas keselamatan bagi seluruh dunia itu terlaksana. Itu sebenarnya misi dari pewartaan, yaitu agar rencana Allah yang menetapkan Kristus sebagai azas keselamatan bagi seluruh dunia itu terlaksana. Dan setiap orang dapat membaptis orang beriman, tetapi tugas imamlah yang melaksanakan pembangunan tubuh Kristus melalui apa? Sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Jadi dokumen Konsili Vatikan ini pun menegaskan kita semua bisa membaptis. Begitulah anak-anak gereja sekaligus berdoa dan berkarya agar apa? Kepenuhan dunia seluruhnya beralih menjadi umat Tuhan. Itu sebenarnya dengan pewartaan kita kepada seluruh orang, seluruh manusia, itu supaya apa? Semua itu menjadi apa? Menjadi milik Tuhan sebagai umat Allah. Nah, tugas mewartakan ini ada 3 bentuk sabda di dalam sabda Allah dalam gereja. Pertama adalah sabda pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif, arti sebagai panduan kitab suci. Yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman, seperti yang kita sampaikan ini. Karena itu, tugas pewartaan sebenarnya tidak lain adalah mengaktualkan, menyatakan apa yang disampaikan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian, anak-anak, sabda Allah itu sungguh datang kepada manusia dan menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan melaksanakan pewartaan gereja. Karena itu kita yang mendengarkan pewartaan Kristus, pewartaan katekis, pewartaan pastor, itu sesungguhnya sabda Allah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, anak-anak. Nah, sekarang ada pewartaan verbal atau yang disebut kerigma. Pewartaan ini pada dasarnya merupakan tugas hierarki ya. Kalau orang lain mengambil tugas, ini sebenarnya ambil bagian. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan, awam itu ambil bagian dalam tugas hierarki. Dan bentuk pewartaan ada khotbah, ada homili, ada pelajaran agama, ada katekes seumat, ada pendalaman kitab suci. Khotbah dan homili kalian tahu ketika kita di gereja ya. Khotbah dan homili itu sebenarnya ada perbedaannya. Kalau khotbah itu pewartaan tematis. Misalkan pada saat ini ada perayaan 17 Agustus, lalu imam berkhotbah mengenai 17 Agustus, itu namanya khotbah tematis. Sementara homili,
pewartaan yang berdasarkan pada perikop kitab suci. Nah, bacaan Injil pada hari ini misalkan kembalinya si anak hilang, pastor mengkhotbah menyampaikan itu namanya homili. Dan semuanya dua-duanya disampaikan dari mimbar. Nah, kalau pelajaran agama seperti yang saya sampaikan ini, yaitu apa? Diharapkan guru agama itu bisa mendampingi siswa untuk menemukan makna hidupnya dalam terang kitab suci. Dan katekese umat itu kegiatan kelompok umat di mana mereka aktif berkomunikasi untuk menafsirkan hidup nyata di dalam terang Injil, sehingga seringkali mereka sharing lalu ada aksi nyata. Pendalaman kitab suci kita sering membuat di dalam pertemuan APP, Prapaskah, Advent, dan seterusnya. Lalu bagaimana sekarang kita menghayati tugas pewartaan dalam hidup sehari-hari sebagai orang Katolik? Sangat menarik, ada pesan Paus Fransiskus pada kesempatan World Youth Day 2013. Beliau menegaskan berteguhlah di dalam iman. Saya, ini Paus, menyemangati kalian untuk membuat doa dan sakramen sebagai pondasi kalian. Doa dan sakramen dasar dari pewartaan kita. Karena itu maka, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mau mengatakan, ketika pewartaan kita ditolak, kita jangan berkecil hati. Karena apa? Karena kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah. Oke. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk melakukan sebuah pewartaan dengan cara memberi kesaksian hidup. Kalian sebagai pelajar, berilah kesaksian tentang kejujuran, tentang ketekunan, tentang apa? Daya juang, tentang disiplin dan tanggung jawab. Itu saja, semoga Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sukses untuk kita semua.